Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melaporkan kendala yang ada di platform Kampus Merdeka. Misalnya ini kita akan mencoba untuk mengambil tangkapan layar ataupun mengambil video untuk menunjukkan kepada pihak Kampus Merdeka ya, pihak platformnya atau pengelola platformnya, bagaimana solusi dari kendala yang kita hadapi tersebut. Nah, jadi di sini pertama kali tentunya kita pasti ada akun ya. Jadi kita ada akun, terus kita lihat mungkin di akun kita itu, ini saya sudah login ya. Nah, bisa saja di akun kita itu entah ada kendala apa, misalnya di data pribadi teman-teman mungkin dari jenis kelaminnya tidak sesuai, padahal waktu diinput di awal pendaftaran sesuai ya. Kemudian NIK-nya, mungkin teman-teman ada saat memasukkan NIK-nya ada yang keliru, atau mungkin ada data-data lain yang ternyata tidak bisa diubah secara manual langsung di platformnya oleh kalian sendiri. Nah, dan perlu diubah oleh pihak Kampus Merdekanya langsung. Jadi, kegunaan kita melaporkan kendala tersebut agar data kita tidak ada yang keliru lagi. Jadi yang pertama kali ketika teman-teman sudah mendaftar akun di Kampus Merdeka, perhatikan setiap menu yang ada pada pilihan akun. Lihat di data pribadi kalian, kontak pribadi, kontak darurat, akun media sosial, dan terlebih rincian rekening bank. Jangan sampai rincian rekening bank itu terjadi kesalahan. Kemudian apabila tidak bisa diperbaiki kesalahannya, misalnya ada angka yang harusnya 1, kalian ketik 2, itu kan akan menjadi sangat bermasalah ya, apalagi untuk transfer dana. Untuk transfer dana kalau sampai akun rekening kita itu tidak sesuai, nanti masuknya ke tempat yang lain. Atau misalnya pada saat pilih bank ternyata tidak ada pilihan BRI atau BSI. Jadi sebagai informasi, untuk rekening bank itu hanya bisa untuk 2 bank ya. Jadi BRI. Sedangkan BSI itu hanya untuk daerah khusus daerah di Aceh. Jadi khusus daerah di Aceh ya untuk BSI. Jadi yang selain Aceh itu wajib menggunakan BRI. Nah, andai kata misalnya di platform kalian pada saat kalian buka akun tidak ada pilihan BRI, silakan kalian tanyakan ke bagian chat, yaitu di fitur chat talk.to. Nanti kita akan sambil mencoba bagaimana membuatnya. Oke, jadi misalnya seperti ini. Saya akan memberikan contoh jika terjadi kendala. Ketika terjadi kendala di rekening bank, misalnya sudah di-save nomor rekening bank ini, kemudian kalian simpan, tapi ternyata pada saat kalian menyadari adanya kekeliruan pada nomor rekening misalnya, atau atas nama siapa rekening tersebut. Nah, terus kalian ingin edit misalnya, ingin edit atau ingin merubah ternyata tidak bisa kalian informasikan ke Kampus Merdeka melalui fitur chat waktu itu. Caranya seperti ini ya. Jadi teman-teman itu bisa, misalnya kan ini sudah diisi ya, ini kan saya belum isi. Jika teman-teman sudah mengisi, kemudian ada kesalahan di bagian ini, teman-teman buka saja. Kemudian bisa di screenshot, mungkin kalau di keyboard masing-masing laptop ataupun PC ya, ataupun keyboardnya masing-masing teman-teman itu punya keterangan print screen, nah itu bisa dipakai. Atau misalnya nggak ada ya, biasanya ada beberapa keyboard yang tidak ada print screen-nya, itu bisa kita menggunakan snipping tool. Nah, setahu saya snipping tool itu selalu ada di laptop-laptop yang mungkin Windows ya, bisa ya. Kalau yang jenis lain, tipe lain saya kurang tahu, tapi kalau bisa ya gunakanlah untuk mengambil gambar. Jadi kalau saya biasanya ngambil snipping tool, ya udah saya ambil aja di bagian yang ingin kita ambil aja gitu ya. Kenimbang misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita kasih tanda apa yang kita highlight lah. Kita kasih tanda gitu, mana yang ada kelirunya. Misalnya di nomor rekening nih, saya lingkari. Misalnya seperti itu. Terus mungkin nanti dikasih keterangan, ada tulisan. Sebentar, ini bisa diedit ya. Mungkin saya tulis nanti di sini ada keterangannya, harusnya nomor berapa, ataupun mungkin kita bisa pakai Word. Kalau salah kita hapus aja. Nah, jadi di sini bisa membantu kita untuk bisa menginformasikan apa kendala yang kita hadapi, sehingga orang yang melihat, oh ternyata di nomor rekening. Nah, bisa juga setelah nomor rekening ini kalian ingkari, kalau masalahnya di nomor rekening, silakan tak lampirkan juga buku rekeningnya, biar bisa yang ada nomor rekeningnya, biar bisa buat make sure, oh iya ternyata memang terjadi kekeliruan. Nah,
kalau misalnya kesalahannya itu terdapat di bagian data pribadi, misalnya di NIK atau jenis kelamin, kalau bisa memang tunggu saja informasi dari Kampus Merdeka. Jika diperlukan untuk melampirkan KTP kalian lampirkan, tapi jika misalnya dari Kampus Merdeka tidak memerlukannya, ya tidak usah dilampirkan. Karena mungkin KTP lebih riskannya itu data pribadi yang lebih penting gitu ya, jangan sampai tersebar luas tanpa melalui persetujuan kita. Oke, nah ini kalau ketika kita sudah membuat highlight, kita save aja. Save boleh save di mana aja, misalnya saya save di bagian video ini karena saya ingin simpan ini capture apa gitu, misalnya namanya capture kendala gitu ya, capture kendala. Oke, jadi kalau misalnya ada beberapa bagian, capture kendala 1, capture kendala 2, capture kendala 3, seperti itu boleh. Ini save aja. Oke, ini bisa kita keluarkan. Nah, kemudian apabila kalian merasa kalau kesalahan kekeliruan di platform itu banyak ya, bukan sedikit, sehingga kalau misalnya di capture satu-satu sepertinya akan lama, misalnya di bagian profil bukan hanya di rincian rekening banknya aja yang salah, tapi ternyata di data pribadinya juga, kontak pribadinya juga, atau mungkin ketika kalian ingin melengkapi dokumen ternyata tidak bisa tidak bisa diproses, tapi kalau misalnya kalian capture, tangkap layar, itu tidak akan kelihatan masalahnya. Nah, kita bisa menggunakan video. Jadi kalau misalnya kendalanya mungkin pada saat proses mengunduh tidak terunduh-unduh selama berjam-jam, itu bisa kita lakukan proses pelaporan dengan menggunakan video. Jadi caranya, kalau saya pribadi ini saya selalu menggunakan screen recording dari PowerPoint. Jadi ada beberapa PowerPoint yang di atas, kalau saya salah mohon diperbaiki. Kalau nggak salah itu untuk PowerPoint versi 2010 ke atas itu udah bisa untuk screen recording. Jadi di sini ya bisa lihat, kita buka PowerPoint, teman-teman buka PowerPoint masing-masing. Nah, di sini bisa insert screen recording. Nah, kebetulan karena saya sedang melakukan record ya, saya sedang merekam, jadi tidak bisa diklik nih karena ini sedang proses merekam dengan screen recording. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan screen recording, dia akan muncul sampai seperti ini. Kita perlu select area dulu. Teman-teman bisa loh pilih area cuma yang berada di satu kotak di PowerPoint ini bisa. Teman-teman mau screen area di satu tempat yang besar dalam layar PC atau layar laptop kalian juga bisa. Atau cuma mengambil sebagian mungkin di bagian menu di atas yang ingin kita sorot gitu ya, juga bisa. Jadi yang pertama select area. Setelah select area selesai, nanti di sini nih karena saya sedang record ya, maka bentuknya itu menitnya berjalan. Nanti di sini tuh ada kayak bulatan biru, itu berarti tandanya kita bisa start. Nah, jika sudah selesai nih, jika saya sudah selesai, saya tinggal klik aja nih yang kotak persegi, itu tandanya stop. Nanti ketika di stop, dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Ini udah bisa kita putar. Tapi kalau kita simpannya di PowerPoint kan bukan bentuk, jadinya kayak nanti orang lihat ini apa sih kok presentasi ya bukan video. Jadi caranya ketika sudah di stop, ini save media as. Ya, jadi klik kanan. Jadi kita klik kanan dulu, kemudian save media as. Nah, ini saya simpan di bagian video. Ini video kendala ya. Video kendalanya. Nah, jadi ini diutarakan tuh kendalanya apa aja. Misalnya seperti ini. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Saya misalnya namanya siapa gitu ya. Saya Handanu misalnya. Saya dari Universitas Tanjung Pura. Saya ingin melaporkan kendala yang terjadi di akun platform saya, yaitu di bagian data pribadi. Nah, dibuka itu data pribadinya waktu teman-teman simulasikan ya, waktu buat videonya. Saya ingin melaporkan kekeliruan di data pribadi saya di bagian NIK. Harusnya NIK saya bla bla bla, tapi yang tercantum bla bla bla. Bisa saya perhatikan di sini, dan berikut adalah NIK yang ada di KTP. Jadi bisa teman-teman pada saat ngambil video ya, biar lebih aman, mungkin lihatkan foto dari KTP teman-teman, itu lebih aman karena kita bisa menutup data-data penting lainnya, kita hanya bisa memperlihatkan NIK kita yang sebenarnya seperti apa. Jadi orang lain tidak mempunyai data KTP kita yang full, karena kita sekarang harus hati-hati dengan data identitas, takutnya disalahgunakan apalagi di zaman digital saat ini. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai menginformasikan melalui tangkapan layar dan suara,
video tangkapan layanan suara, apa saja kendala. Nah, silakan di stop aja ya, di stop aja, nanti di stop, kemudian di save seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ketika kita sudah punya video dan tangkapan layar ya, kita sudah punya video dan tangkapan layar, sebentar, kita sudah punya capture kendala sama video kendala, bagaimana cara kita melaporkannya? Nah, saya sudah memperlihatkan cara menampilkan fitur chat talk.to secara detailnya ya. Nah, kalau misalnya belum lihat videonya, kita ulang aja di sini ya. Jadi di beranda itu nggak muncul, jadi kita langsung ke scroll ke bawah ke tentang kami. Oke, bagian tentang kami kita buka yang nih muncul ya, muncul bagian chat talk.to-nya untuk laporan kendala. Oke, sebentar saya klik. Nah, ini kan nggak bisa kalau kita cari scroll ke bawah yang untuk chatnya ini ya, kita klik panah ke bawah pada keyboard masing-masing. Ini kita klik dulu. Nah, ini bisa kelihatan, teman-teman masukkan nama, email yang benar ya, jangan ada yang keliru ketik, takutnya nanti informasi nggak bisa masuk. Nah, ini bisa juga untuk dosen yang mungkin di akun Kampus Merdekanya ada kendala, bisa juga melaporkannya di sini. Kemudian masukkan NIM teman-teman, asal perguruan tinggi, asal program studi, topiknya apa. Untuk mahasiswa silakan pilih topik yang program kampus mengajar. Terus kendalanya apa, diketikkan di sini. Nah, perhatikan, tidak ada fitur untuk mengupload video atau foto. Jadi caranya, ini saya akan sampaikan bagaimana cara kita menambahkan foto dan video pada saat lapor di chat talk.to-nya ini. Nah, tadi kan kita sudah punya gambar ya. Kita bisa gunakan cara ambil di Google Drive. Jadi teman-teman yang mungkin pakai Google Chrome, yang Google Chrome-nya itu sudah terkonek dengan akun Google masing-masing, ini kan ada di bagian sebelah kanan atas. Jadi lihat di sebelah kanan atas, ini ada titik berapa ya? 9 ya. Oke, ada 6 titik di sini, kita klik, kita pilih bagian Drive. Oke, kita cari yang bagian Drive. Nah, di bagian Drive ini kita buat aja folder baru, yaitu new folder. Nah, ini kita tulis kendala akun kampus ya, kendala akun Kampus Merdeka misalnya. Nah, kita buat create. Nah, berarti nanti kita akan share folder ini, tapi kita masukin dulu di dalam folder ini datanya, filenya. Nah, caranya itu new. Tadi yang langkah pertama kita new folder. Langkah yang kedua kita new itu sekarang file upload. File yang akan kita upload. Nah, filenya ambil yang tadi di mana tempat kalian meletakkan. Ini saya ada 2 ya. Saya masukin dua-duanya. Oke, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Ini karena saya cuma sebentar ngambil video, jadi uploadnya nggak lama ya. Teman-teman bisa pas jaringannya bagus, nah itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian kita balik dulu ke My Drive-nya. Ini ya. Jadi yang kendala akun Kampus Merdeka tadi kita get link. Jadi tadi kan kita di dalam folder ini sudah kita masukkan filenya. Dirasa semua file sudah masuk, kita kembali ke My Drive. Nah, di My Drive ini yang folder kendala tadi, kita klik kanan, kita pilih get link. Nah, get link ini tujuannya kita mau ambil link yang akan kita share di bagian chat talk.to-nya. Di get link ini, nah kita copy aja, tapi sebelum copy ini kan restricted ya, tandanya terbatas, jadi orang itu hanya bisa only people at can open with this link. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kita berikan akses. Jadi takutnya nanti pada saat pihak Kampus Merdeka ingin melihat foldernya nggak kebuka, jadi amannya seperti ini aja, anyone with the link. Selama tidak ada data pribadi kita yang penting di dalam folder tersebut, kita izinkan siapapun bisa melihat ketika membuka link ini, gitu ya. Nah, jika sudah, kita copy linknya, kita balik lagi ke Merdeka Kampus Belajar, kita pastekan di sini. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menuliskan kendalanya, bla 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 ya, sudah menuliskan kendalanya apa saja, pertanyaan, paling tidak ada salam pembuka, selamat misalnya pagi lah, atau selamat pagi, atau halo Bapak atau Ibu. Tapi lebih sopannya pakai kalimat selamat pagi ya, selamat pagi Bapak atau Ibu. Sebutkan misalnya saya Rahma, saya ingin menginformasikan kendala yang terjadi di akun saya
saya ingin menginformasikan kendala yang terjadi di akun yang terdapat di akun saya. Nah, terus bisa kalau misalnya ingin menjelaskan di lewat mengetikkan boleh, tapi kalau misalnya teman-teman sudah menjelaskan lewat video, tinggal sebut cantumkan seperti yang ada. Berikut saya lampirkan saya lampirkan penjelasan detail terkait masalah tersebut pada video penjelasan detail terkait masalah tersebut pada link berikut. Oke, jadi di sini kita ingin menyampaikan kalau kita itu ada kendala di akun dan kita sudah membuat penjelasan terkait masalah tersebut secara detail di video yang kita sebar melalui link ini. Nah, ketika ini tidak ada batasan, berarti kita bisa mengirimkan sebanyak ini. Tapi jika kendalanya itu ternyata di saat teman-teman merasa ini terlalu panjang, ya mungkin teman-teman suka menjelaskan langsung lewat tulisan juga, terus ingin menjelaskan lewat video boleh. Nah, kemudian merasa mungkin nanti ada keterangan tidak cukup, saya tidak tahu berapa maksimal kata di sini yang bisa ya, karena tidak ada tulisannya. Ketika misalnya merasa terlalu panjang linknya, nah teman-teman bisa gunakan bit.ly. Nah, bagaimana cara menggunakan bit.ly sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait cara memendekkan link dengan bit.ly. Jadi teman-teman bisa tonton ya. Nah, jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman ketika sudah selesai tinggal klik kirim aja. Nah, kalau saya tidak ya, karena ini hanya sebagai tutorial. Oke, jadi sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami kendala. Semoga bisa dijadikan acuan ataupun panduan untuk mengirimkan video dan foto kendala yang dihadapi. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain. Dan jika ingin tahu informasi selebihnya tentang bagaimana program-program di Kampus Merdeka, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.